Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di pertemuan 7 untuk mata kuliah Motion Graphic. Untuk pertemuan 7 ini, kita akan bahas tentang praproduksi, yaitu konsep, scripting, sama storyboarding. Tujuannya adalah menerjemahkan ide kreatif dan brief pemasaran menjadi konsep visual bergerak melalui mood board, script, dan storyboard. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami tahapan praproduksi dalam alur kerja motion graphic. Kedua, menerjemahkan brief pemasaran atau ide kreatif jadi konsep visual yang terarah. Tiga, menyusun mood board sebagai referensi gaya visual. Empat, menulis skrip motion graphic, yaitu narasi, voice over, sama durasinya. Lima, merancang storyboard dan style frame awal untuk video promosi atau branding singkat. Oke, pada bagian 1, kita akan bahas dari brief ke konsep visual bergerak. Brief pemasaran diterjemahkan menjadi konsep visual bergerak melalui 4 tahap berikut. Yang pertama, adanya riset dan analisis brief. Memahami tujuan, audiens, pesan, dan referensi kompetitor. Outputnya bakal jadi rangkuman kebutuhan proyek. Di sini adalah saat-saat di mana kalian cari tahu tujuan dari perusahaan itu mau menyampaikan apa. Kalian cari tahu audiensnya siapa aja. Kalian cari tahu pesan yang akan disampaikan dari perusahaan kepada audiens. Lalu, kita harus juga mencari referensi-referensi dari kompetitor, dari ads atau iklan, campaign yang udah dibuat sama kompetitor, atau juga referensi-referensi lain seperti dari Pinterest, Behance, dan sosial media. Nanti kalian akan merangkum semuanya dan disampaikan pada meeting untuk brief ya, brief pembuatan secara visualnya. Kemudian untuk bagian 2-nya ada ideasi konsep atau brainstorming ide, metafora visual atau gaya bertutur. Di sini dari bahan-bahan yang udah teman-teman kumpulkan dan rangkum dari rangkuman kebutuhan proyek, teman-teman mulai berdiskusi dengan tim atau mungkin kalau kalian solo player ya di tempat kalian bekerja. Ini adalah masa-masanya kalian brainstorming big idea. Jadi untuk apapun yang akan kalian sampaikan, pesan dari perusahaan ke klien atau pesan dari kalian sebagai solo player ke audience, itu harus bisa dirangkum dalam satu big idea. Jadi intinya apa? Kalau misalkan intinya promo, ya udah, berarti big idea-nya promo. Lalu ada juga metafora visual. Ini untuk hal-hal simbolik yang disampaikan secara visual dan gaya bertutur. Bagaimana cara ngomongnya, entah itu semangat, promo gitu kan, semangat. Lalu untuk outputnya sendiri itu akan jadi konsep kreatif, satu kalimat inti. Nah, selanjutnya kalimat inti ini akan dikembangkan menjadi naratif. Karena untuk konten visual bergerak kan ada durasi yang melaju ya gitu, berapa detik, akan sangat kosong rasanya kalau tidak ada naratifnya. Naratif ini bisa secara kalimat, kata-kata, atau juga secara story visual ya. Ini menyusun alur cerita dan pesan menjadi skrip tertulis. Outputnya akan jadi skrip sama naskah. Lalu bagian keempat adalah visualisasi awal. Menerjemahkan skrip jadi mood board, storyboard, dan style frame. Jadi sebelum pada tahapan produksi, teman-teman harus membuat draft dulu istilahnya ya, di mood board sama storyboard. Mood board itu adalah referensi-referensi visual, storyboard itu adalah bagaimana referensi ini digambarkan menjadi suatu cerita sesuai naskah, dan juga di situ tertera durasi tertentu. Storyboard frame 1 di durasi 1, frame 2 di durasi keempat, misalkan seperti itu. Dan style frame-nya. Mau bagaimana style frame-nya? Frame
retro kah, atau modern, atau bold, atau light aja, atau framingnya cepat, timingnya, atau timingnya slow gitu ya. Lalu untuk outputnya tentu jadi mood board, storyboard, sama style dari framenya itu sendiri. Kemudian ke bagian setiap konsep visual yang baik selalu bisa diringkas menjadi satu big idea ya. Ya, menunjukkan kesederhanaan aplikasi mulai metafora, sebuah kunci yang membuka banyak pintu. Nah, maksudnya intinya adalah make it simple. Big idea menjadi acuan bersama seluruh tim selama produksi berlangsung, dari mood board hingga animasi final. Bagian 2 kita akan bahas mood board, menyusun referensi gaya visual. Kumpulan referensi visual untuk menyamakan persepsi gaya atau mood sebelum desain dimulai, sehingga meminimalkan revisi. Nah, ini kan yang paling kita hindari. Maka dari itu kita minimalkan dengan mood board besar di tahap produksi, revisi besar di tahap produksi. Oke, yang pertama kita harus sepakati bersama tim di mood board adalah palet warnanya, kombinasi warna utama dan pendukung yang mencerminkan brandnya atau mencerminkan tone dari story-nya atau ceritanya atau iklan ads campaign yang akan kita buat. Yang kedua ada tipografi, seperti yang udah pernah kita bahas sebelumnya. Tipografi bisa jadi adalah tone of voice atau nada dari suara kita berbicara. Tipografi contoh font untuk judul pakai font apa, subjudul font apa, dan teks pendukungnya pakai font apa. Penggunaan font itu bisa lebih dari satu font ya dalam satu desain, tapi jangan terlalu banyak juga karena akan pusing. Mungkin maksimal 3 maksimal. Tapi kalau konsepnya emang menggunakan berbagai macam font sebagai abstraction gitu ya, bisa saja. Lalu poin yang ketiga adalah gaya ilustrasi animasi. Ini tentu harus disepakati bersama dan harus tertera dalam mood board. Mau seperti apa desainnya? Apakah flat design, 3D, isometri, kinetic typography, mix media, dan sebagainya. Pada bagian keempat yaitu referensi gerak. Contoh, video GIF yang menggambarkan ritme dan gaya transisi. Ini teman-teman bisa buat sendiri video atau GIF singkat sebagai referensi. Bisa juga pakai video yang udah jadi dari kompetitor dan video-video lain yang berkaitan mungkin sebagai referensi untuk dibahas di mood board. Lalu bagian 5, tentu saja ada tekstur dan elemen grafisnya, mau itu pattern, grain, shape pendukung, komposisi. Ini biasanya untuk mengisi kekosongan pada desain. Seperti pada bagian kosong di PPT ini, bisa dimasukin pattern misalkan. Jadi ada garis-garis seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita pada bagian 3 akan bahas script. Script pada motion graphic. Naskah tertulis berisi narasi atau voice over beserta catatan visual pendukung, disusun dalam format 2 kolom agar narasi dan visual dapat dipetakan berdampingan. Contoh skrip video promosi aplikasi. Nah, dalam contoh skrip ini elemen utamanya kan ada waktu, ada narasi atau voice overnya, sama catatan visualnya untuk menggambarkan, untuk mengarahkan atau sebagai referensi bagaimana visual akan atau harus dibuat. Misalkan waktu ini ditulis dalam durasi ya. Durasi 0 sampai 5 detik. Narasinya adalah voice over berarti. Narasi setiap hari tim Anda kehilangan waktu untuk hal-hal kecil. Nah, itu bakal jadi suara yang terdengar dalam konten yang nantinya kita buat. Catatan visual ada icon jam pasir, tambah tumpukan kertas kerja, warnanya muram katanya. Di sini akan jadi hal yang dilihat di videonya. Begitu juga kelanjutannya, durasi 5 detik sampai 12 detik. Suara yang terdengar adalah, kini semua bisa lebih sederhana dengan satu aplikasi. Nah, secara visual akan kelihatan ada transisi logo aplikasi warna mulai cerah. Berarti dari gambar adegan ini, dia mentransisi ke logo, warnanya
udah tidak muram lagi. Lalu lanjut lagi, dia durasi selanjutnya 12-20. Coba sekarang dan rasakan bedanya. Tampilan UI aplikasi di sini akan terlihat di layar Anda, klien, audience. Mulai muncul tampilan UI aplikasinya dari beranda, fitur-fiturnya, tombol CTA sampai sampai terakhir CTA-nya unduh sekarang gitu. Sebagai catatan, video promosi umumnya durasinya cuma 30-90 detik, hingga tiap kalimat narasi harus padat, jelas, dan langsung menyampaikan pesan utamanya. Lalu pada poin keempat, kita akan membuat storyboard. Setelah mood board sebagai referensi, maka storyboard adalah bagaimana cerita ini disampaikan pada audiens. Rangkaian sketsa yang menggambarkan urutan adegan sesuai skrip berfungsi sebagai cetak biru atau blueprint visual sebelum tahap animasi dikerjakan. Nah, komponen standar satu panel storyboard. Dalam satu storyboard harus ada 6 komponen dasar standar. Yang pertama ada nomor scene atau panel sebagai urutan adegannya. Nah, sebagai gambaran, storyboard bisa dibuat berkotak-kotak gini ya, kotak-kotak. Di sini bakal ada ilustrasi, di sini bakal ada deskripsi singkat. Nah, karena ini banyak kotak-kotaknya, maka perlu penomoran. Ini scene 1, ini scene 2. Nah, karena akan ada kalanya saat tahap evaluasi, bisa jadi yang mau evaluasi kita bilang, ini scene 5 duluan, scene 2-nya mundur dikit. Nah, jadi penomoran ini berguna untuk seperti itu ya, mengubah urutan adegan. Pada tahap diskusi tentunya, bukan pada tahap pembuatan animasi. Lalu yang kedua ada sketsa visual. Sketsa visual itu tentu ada gambar kasar komposisi framenya ya, yang tadi ditulis bagian sini, digambar bagian sini di dalam kotak-kotaknya. Ada deskripsi aksi yang tertera di bagian bawah kotak-kotak storyboardnya. Lalu narasi atau dialog, ini bisa juga ditaruh di bawah. Lalu durasi, perkiraan lama tayang tiap panelnya. Lalu ada catatan transisi, cara berpindah scene, mau di cut, fade, atau lain-lain. Ini biasanya digambarkan di antara kotak-kotak ini. Jadi seperti ini, lebih besarnya. Ini gambaran frame 1, ini deskripsinya. Ini gambaran frame 2, ini deskripsinya. Nah, transisi biasanya dituliskan di sini. Di antara frame 1, 2, dan selanjutnya. Lalu pada bagian kelima ada style frame. Frame kunci dengan kualitas visual final, yaitu warnanya, tipografinya, detail grafisnya, yang sebelum dianimasikan. Digunakan untuk approval klien sebelum animasi penuh dikerjakan. Mengapa storyboard dan style frame penting? Pertama, sebagai penghematan waktu produksi karena revisi dilakukan pada tahap sketsa, bukan pada file animasi jadi. Kalau kita buat dulu animasi jadinya, itu saat ada revisi akan banyak sekali proses yang diulang. Maka dari itu, untuk menghemat waktu, kita kasih dulu style frame-nya dan storyboard-nya ke klien sebagai gambaran awal. Nah, di situ mereka juga bisa coret-coretnya untuk merevisi dari konsep yang kita buat. Lalu jadi alat komunikasi bersama antara motion designer, art director, dan klien. Nah, karena kita belum membuatkan animasi jadi, maka dari itu kita menggunakan bahan diskusinya adalah storyboard. Dan ini juga storyboard ini mudah diduplikasi sehingga teman-teman dari motion designer, art director, sama klien bisa bareng-bareng revisi, apa ya disebutnya, meninjau lah. Lalu bagian ketiga membantu memperkirakan kebutuhan aset ilustrasi icon footage sejak awal. Jadi setelah ada revisi dan udah
fix. Di sini kan akan kelihatan kita butuh aset apa, ilustrasinya apa, ada ikon apa, atau mau kalau video pakai footage apa. Di sini sembari komunikasi, diskusi antara motion designer, art director, dan klien, motion designer ini bisa sambil paralel mempersiapkan ilustrasi-ilustrasi, icon-icon, atau footage-footage yang akan dipakai. Sehingga pada proses produksi nantinya udah tinggal melanjutkan dan menjahit semua bahan-bahan sehingga proses produksi lebih cepat. Lalu pada bagian keempat menjadi acuan timing ritme animasi pada tahap produksi. Karena di storyboard udah ditulis juga durasinya, ini bisa jadi acuan timing. Apakah timing di storyboard itu harus tepat? Seperti contoh di bagian sini udah ada durasinya detik 0 sampai detik 5, 5 sampai 12, apakah harus tepat seperti itu? Tentu aja enggak ya, teman-teman. Itu hanya bagian acuan aja. Kalau ternyata pada proses produksi bakal lebih enak, lebih smooth kalau durasinya lebih pendek, maka bisa diperpendek, atau kalau lebih bagus lebih panjang, bakal bisa diperpanjang juga. Sekarang di sini kita akan ada studi kasus, teman-teman. Ini studi kasusnya adalah kliennya startup aplikasi manajemen keuangan pribadi. Jadi kita akan membuat iklan tentang aplikasi keuangan. Lalu tujuannya adalah memperkenalkan fitur baru. Fiturnya adalah auto budgeting. Maka ini akan jadi poin utama kita, fokus utama pada pembuatan motion graphic. Lalu ada target audience. Audiensnya adalah 20-35. Ini akan jadi pertimbangan kita untuk menentukan gaya dari iklannya, gaya dari grafisnya, dan gaya penyampaiannya. Penggunanya aktif di media sosial. Ini bisa jadi sebagai platform yang tepat untuk kita memposting karya motion grafiknya sebagai campaign atau iklan dari perusahaannya. Tone-nya ringan, ramah, optimis, dan modern. Tentu saja ini berhubungan dengan keuangan, maka harus ada optimisnya. Lalu bagian platformnya, tentu saja karena tadi di sini adalah bagian pengguna aktif media sosial, maka di sini dipilih Instagram Reels dan TikTok dengan format vertikal 9:16. Durasinya karena usianya di sini adalah 20-30, tentu retention span-nya itu sangat singkat. Jadi kita bikin durasinya cukup 30 detik aja untuk keseluruhan video. Lalu pada part B bagian 2 kita ke bagian langkah kerja. 6 langkah merancang storyboard dan style frame dari brief hingga visual final. Yang pertama, analisa brief. Nah, ini pada awal project, klien akan memberikan brief. Briefnya contohnya adalah seperti ini. Seperti klien, tujuan, target audience, tone, platform, dan durasi. Nanti kita analisa, identifikasi tujuannya apa, pesannya apa, dan audiensnya seperti apa. Pada bagian kedua, kemudian akan merumuskan big idea, tentukan satu kalimat konsep kreatif intinya yang akan menjadi pegangan kita sebagai tim kreatif menyampaikan pesan tersebut ke audiens. Lalu pada bagian 3, susun mood board, kumpulkan 6-10 referensi visual pendukung, bisa dari postingan statis, dari kompetitor-kompetitor, bisa dari Pinterest, bisa dari sosial media juga yang berkaitan, bisa juga dari contoh video di perusahaan tersebut sebelumnya. Pokoknya semuanya yang akan mendukung pembuatan konten ini. Lalu bagian keempat adalah menulis skrip. Buat skrip 2 kolom dengan pembagian waktu. Kita tambah aja kolom jadi 3 ya. Kita buat 3 kolom sama visual. Seperti contoh pada ini ya, skrip motion graphic. Ada waktu, narasi voiceover, catatan visual. Lalu tahap selanjutnya adalah buat storyboard. Storyboardnya
menggambarkan 6 sampai 8 panel scene sesuai skrip. Oke. 6 kembangkan style frame, kerjakan 2 sampai 3 panel kunci kualitas final. Di bagian 6 ini kita susun semuanya ya. Ini ada template storyboardnya, pakai scene 1, penomoran ya, sketsa visualnya seperti apa, gambar, deskripsi aksinya misalkan teks masuk ke frame, narasinya bonus, enggak, kita bakal pakai narasi ini ya, narasi auto budgeting, ya, fitur baru di uang saku gitu, misalkan nama aplikasinya uang saku, durasi 0 detik sampai 0,5 detik gitu, dan dilanjutkan dengan adegan-adegan selanjutnya. Oke, sekarang kita buat di sini, kita percepat aja. Saya sudah buat di sini bagian praproduksi pengembangan. Bukan ini, maaf. Mana tadi ya? Ini. Nah, creative blueprint storyboard, video branding campaign, fitur auto budgeting, Instagram Reels. Nah, ini sebagai title-nya seperti ini nanti. Sorry, layarnya belum pindah. Nah, sekarang kita ke contoh ya. Wait. Teman-teman, udah muncul ya gambarnya. Creative blueprint and storyboard, video branding campaign, fitur auto budgeting, Instagram, dan TikTok. Nah, di sini kita tuliskan dulu ya bagian judulnya. Lalu kemudian ringkasan proyek kreatif brief. Nah, brief ini sesuai sama brief yang disampaikan di PPT tadi. Nah, ini ya studi kasus. Kita lihat apakah udah sesuai. Sama ya. Klien, startup manajemen keuangan pribadi. Tujuan memperkenalkan fitur baru auto budgeting pada pengguna. Target 20-35 Gen Z milenial. Lalu tune-nya ramah ringan optimis, platform format seperti ini, durasi 30 detik. Oke, karena ini udah sesuai, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu bagian konsep kreatif sama pendekatan visualnya. Mengingat target audiens berada pada rentang 20-30 tahun yang memiliki rentang perhatian pendek atau short attention span, video ini menggunakan pendekatan problem solution instan yang dibalut dengan visual dinamis khas media sosial. Tone dirancang tetap positif dan optimis tanpa membuat audiens merasa dihakimi mengenai kebebasan finansial mereka. Palet warna konsepnya, kita pakai warna utama sebagai electric indigo dengan makna tech and trust, dan electric cyan aksen finansial modern, dan emerald green pakai sebagai simbol pertumbuhan dan sukses. Lalu warna amber sebagai sentuhan emosi yang ramah. Lalu catatan, musik dan audio sound design menggunakan musik latar bergenre upbeat pop elektronik. Nah, di sini kita input juga, masukkan juga backsoundnya ya, supaya pada proses editing juga kita nggak pusing, ini cocoknya pakai lagu apa sih gitu. Jangan sampai aplikasi finance tax ini pakai lagu yang sedih-sedih gitu, atau lagu-lagu cinta-cintaan gitu, nggak masuk gitu ya. Temponya ceria. Nah, lalu ada efek suara juga interaktif seperti bunyi pop. Nah, biasanya kan ada pop visual, pop
wush gitu lah. Bunyi-bunyian kayak suara typewriting, ketik-ketik. Atau karena ini konsepnya adalah kliennya adalah startup finance, bisa juga pakai sound effect kayak cash register kayak kering gitu, atau kayak koin kering. Nah, ada di sini tadi ditulis cash register saat fitur auto budgeting aktif untuk memperkuat retensi audiens gitu ya. Oke, lalu yang bagian ketiga adalah masker adalah master script dan storyboard. Durasi 30 detik. Durasi ditulis ya supaya ada patokan untuk bagian editing tim motion grafik supaya tidak terlalu panjang dan tetap align dengan script. Nah, di sini pakai penlabelan 4 tabel, 4 kolom ya. Ada scene dan durasi. Scene-nya dikasih nomor, durasinya dalam satuan detik. Secara visual, komposisinya ditulis juga di sini supaya pada bagian editing atau eksekutor pembuatan motion grafik mereka paham kalau ini video vertikal yaitu 9:16. Kalau 16:9 itu horizontal atau video yang kayak di YouTube. Nah, untuk tabel ketiga di sini disebutkan deskripsi, aksi dan transisi. Oke, berarti di sini disebut dalam satu kolom dibuat dua hal ya, yaitu aksi dan transisi. Aksinya seorang talenta muda 20 tahun menatap layar HP dengan dahi berkerut, mengeruk kepala bingung. Nah, di sini face cut. Berarti untuk ads atau campaign di kasus ini adalah gabungan dari footage atau video biasa dengan motion grafik ya. Karena ada adegan seorang talenta mudanya di sini. Berarti pakai video biasa atau footage. Lalu kolom keempatnya narasi atau voice over dan text on screen. Nah, teman-teman perlu hati-hati ya kalau pakai konsep seperti ini. Konsep narasi voice over dan text on screen dalam durasi yang bersamaan. Karena ini sebenarnya bisa memecah fokus dari audiens. Yang didengarnya seperti ini, gajian baru seminggu tapi kok saldo tabungan udah kritis aja. Sedangkan di text on screen-nya ada uang gajian meluap kemana gitu ya. Ini bisa jadi memecah fokus. Jadi pinter-pinter kalau pakai teknik dua-duanya dalam satu durasi. Hati-hati aja. Bukan tidak boleh, tapi hati-hati aja. Oke, kita lihat lagi ke depannya. Di sini ada scene 1 udah selesai. Lalu scene 2 di durasi 4 detik. Oke. Detik ke-3 sampai detik ke-7 ya. Screen capture animasi mockup UI aplikasi dengan grafik pengeluaran melonjak. Nah, ini bentuknya kan deskriptif ya. Di bagian sini kolom sketsa visual ditulis deskriptif. Teman-teman juga bisa variasikan bagian ini dengan tambahan sketsa. Misalkan ini kan deskriptifnya screen capture animasi mockup UI aplikasi dengan grafik pengeluaran melonjak. Teman-teman juga bisa kombinasikan tabel ini diisi dengan draft seperti sketsa seperti ini. Kan mockup UI aplikasi ada grafiknya. Nah, jadi secara visual bisa dilihat, bukan cuma dibaca, secara visual juga bisa dilihat. Itu tergantung kenyamanan teman-teman dan kebiasaan pembuatan brief atau pembuatan storyboard dari teman-teman. Lalu pada kolom deskripsi aksinya ada tampilan grafik, pengeluaran, kategori copy, dan save reward membengkak secara visual dengan animasi bar yang naik cepat. Nah, oke. Lalu transisinya whip pan, berarti geser ya. Geser dari scene 1, scene 2, dia bergeser.
gitu. Selanjutnya voice overnya mau bikin budgeting manual tapi malas ribut hitungnya, cenah. Teks on screen-nya tulis kayak gini, ada emotnya. Selanjutnya juga di sini detik ke-8, durasinya 8 detik, detik 7 sampai 5, medium shot, UI overlay, tahan tanya senyum cerah melihat kilauan fitur baru. Nah, muncul di sini ya, muncul efek glowing sign dari layar, menunjukkan pembagian otomatis pendapatan pos tabungan investasi dan belanja. Nah, ini transisi smooth zoom in ke layar. Jadi nanti dari sini, dari tampilan UI, dia bakal zoom in sedikit ke bagian fiturnya kali ya di sini. Ini highlight dari UI keseluruhan ke UI auto budgeting. Voice over yang terdengar adalah tenang. Sekarang ada fitur auto budgeting. Begitu gajian masuk, sistem langsung bagi otomatis uangmu ke pos-pos yang tepat. Nah, di sini adalah kenalan sama auto budgeting. Di layarnya akan ada tulisan seperti ini. Di suaranya akan terdengar kalimat ini. Dan untuk footage-nya akan terlihat seperti ini. Begitu juga terus ya ke bawah. Selanjutnya 8 detik selanjutnya sama 7 detik selanjutnya sampai diakhiri dengan durasi ini spin 5, durasi 7 detik 23 sampai 30 ya, sesuai dengan brief awal. Ditampilkan call to action-nya. Tentu aja untuk penutup jangan lupa kita harus tampilkan call to action-nya karena kita membutuhkan konversi dari konten kita sebagai menjadi leads atau bisa jadi konversi transaksi. Kalau di sini karena kasusnya aplikasi, maka bisa jadi konversi untuk download aplikasi. Nah, di sini dijelaskan juga visualnya logo aplikasi terpampang jelas dengan tombol download ya. Deskripsinya di sini aksi talent senyum ke arah kamera, ngedipkan mata, mengangkat HP layar, transisi penuh menjadi warna gradasi indigo cyan dengan logo aplikasi dan mockup App Store, Play Store. Fade out to black. Jadi di akhir videonya dia mau jadi redup hitam. VO-nya akan terdengar, saatnya kelola uangmu secara cerdas tanpa beban. Yuk download dan cobain fitur auto budgeting sekarang. Di layarnya akan muncul tulisan juga sambil ada voice tadi. Tulisan di layarnya adalah link di bio atau swipe up. Seperti itu adalah hasil dari storyboard yang teman-teman bikin. Kita akan elaborasi dengan tahapan-tahapan pembuatannya. Maaf, kelempar dikit. Hai. Elaborasi dengan tahapan-tahapan pembuatannya tadi. Oke, sini ya. Ini nomor storyboard, ini komponennya. Kita akan elaborasi dengan ini. Proses tahapan-tahapannya ya. Sama storyboardnya. Pertama, riset analisis brief. Oke, ini briefnya udah disampaikan oleh klien seperti ini. Lalu risetnya tadi kita riset tentang si ini ya, poin utama tentang target audience. Lalu kita tujuannya memperkenalkan di sini. Oke. Terus di sini juga ditulis aktif sosial media, maka kita tempatkan di sosial media TikTok Reels sama TikTok dan Reels. Pada tahap kedua, ideasi konsep, brainstorming ide, metafor. Nah, di sini jadi konsep kreatif. Satu kalimat. Di sini pendekatannya adalah problem solution. Satu kalimat utamanya sebagai pegangan tim grafisnya. Lalu untuk visual ya, ada konsep visual di sini palet warna ditampilkan
Selain konsep visual warna juga di sini ada catatan untuk penggunaan musik. Ini itu di tahap 2. Selanjutnya pengembangan naratif. Di sini pengembangan naratifnya udah langsung dimasukkan ke storyboard ya. Nah, master script berarti ini scriptnya ya. Dan storyboard adalah keseluruhannya. Jadi disingkat saja dalam satu tabel dan jadilah seperti storyboard yang udah kita bahas tadi. Lalu visual awal menerjemahkan skrip menjadi mood board, storyboard, dan style. Nah, ini adalah hasilnya dari storyboard. Kalau mood board itu di sini nggak saya tampilkan contohnya, cuma mood board itu hanya kumpulan-kumpulan referensi ya. Atau kita cari dulu di internet, mungkin ada mood board. Nah, nanti mood board akan berbentuk seperti ini, bisa dibuat di Canva atau aplikasi desain lainnya, atau aplikasi-aplikasi yang bisa input image apapun itu. Ini di mood boardnya seperti ini, referensi 1, referensi 2, misalkan kayak gitu ya. Storyboard adalah ini semua. Juga stylenya udah langsung disematkan di bagian aksi deskripsinya. Oke, itu aja mungkin teman-teman untuk bahasan kali ini tentang praproduksi, konsep scripting, dan storyboarding. Terima kasih.